Kenapa sih ban F1 di sampingnya diwarnain macem-macem? Ada yang warna merah, kuning, terus putih. Bukannya tanpa alasan bannya diwarnain macem-macem, tapi sebagai penanda kompon apa ban itu. Per musim 2019 sampai 2021, Pirelli pakai 3 warna untuk ban kering dan 2 warna untuk ban basah. Sepanjang Pirelli jadi supplier ban di F1 dari tahun 2011, udah beberapa kali pewarnaan ini berubah-ubah. Sempat 4 warna, 5 warna, paling banyak pernah di musim 2018, Pirelli gak tanggung-tanggung punya 7 warna untuk ban kering dan 2 warna untuk ban basah. Nah, ada apa aja tuh 7 warnanya? Nah, mulai dari oranye kompon super hard, biru langit kompon hard, putih kompon medium, kuning kompon soft, merah kompon super soft, ungu kompon ultra soft, dan pink untuk kompon hyper soft. Agak lebay juga, karena banyak banget warnanya yang malah bikin penonton bingung. Nah, mulai musim 2019 sampai sekarang, Pirelli sebagai yang bertanggung jawab urusan ban supaya nggak bikin bingung lagi, maka disederhanakan dengan hanya menggunakan 3 warna untuk penanda ban kering, yaitu merah untuk kompon soft, kuning untuk kompon medium, dan putih untuk kompon hard. Ban kering dinamain P0. Untuk ban basah dari dulu relatif nggak berubah, masih pakai 2 warna yaitu hijau untuk intermediate, biru untuk full wet. Untuk ban basah dinamain Cinturato. Kompon yang digunakan oleh Pirelli untuk ban kering sebenarnya ada 5 kompon, dari yang paling keras sampai ke yang paling lunak dengan kode C1 hingga C5. C1 untuk yang paling keras atau hard, terus naik urutannya hingga ke C5 sebagai kompon ban yang paling lunak. Pada setiap balapan, Pirelli sebagai supplier ban di F1 punya tanggung jawab menentukan ban berkompon apa yang boleh digunakan oleh tim-tim F1. Sebagai contoh, balapan pada GP Monaco yang tingkat abrasifnya rendah dipilih ban dari kompon C3 hingga C5. Maka C3 akan dilabeli sebagai ban hard, C4 ban medium, dan C5 ban soft. Sedangkan contoh lain misalnya pada GP Inggris yang lebih haus ban, Pirelli memilih ban C1 hingga C3 dengan pelabelan C1 sebagai ban hard, C2 sebagai ban medium, dan C3 sebagai ban soft. Hal ini sengaja dilakukan supaya penonton gak bingung. Bedanya apa sih setiap masing-masing kompon itu? Bedanya adalah di tingkat ketahanan dan grip yang dihasilkan. Semakin soft komponnya, maka tingkat gripnya alias daya cengkram ban ke trek semakin besar. Tapi ketahanannya lebih rendah, jadi umur bannya lebih pendek. Ban soft hanya bertahan sekitar 1/3 jarak balapan. Setelah itu, bannya harus segera diganti. Kalau enggak, maka performanya akan turun drastis dan bikin mobil semakin lambat. Belum lagi resiko bannya pecah. Tapi, ban soft lebih cepat panas dan bisa langsung optimal di awal penggunaannya. Makanya, ban soft biasanya digunakan untuk keperluan agresif seperti di sesi kualifikasi yang mengejar waktu tercepat yang bisa diraih oleh mobil. Dan di akhir balapan untuk merebut fastest lap ketika pembalap tersebut sudah punya tabungan waktu untuk melakukan pit stop di akhir balapan. Sedangkan ban hard kebalikan dari ban soft. Ban hard tingkat daya cengkram atau gripnya tidak selengket ban soft, tapi ketahanannya luar biasa. Sehingga ban hard umumnya digunakan untuk strategi konservatif karena ban hard biasanya bisa bertahan sekitar 2/3 dari total lap balapan tanpa penurunan kecepatan yang signifikan. Sisi negatifnya, ban hard adalah ban yang lambat panas dan gak bisa langsung optimal kecepatannya di awal-awal penggunaannya. Ban hard biasanya digunakan untuk tim yang mengambil strategi satu pit stop. Maka untuk ban medium berusaha untuk menyeimbangkan tingkat grip bannya dan tingkat ketahanannya. Ban medium bisa menghasilkan lap time yang lebih baik dari ban hard dan dapat bertahan lebih lama daripada ban soft. Ban medium umumnya digunakan sebagai penentu strategi ketika balapan. Apakah mau menggunakan ban medium di awal atau di akhir lomba? Hubungan antara performa dengan ketahanan setiap ban kering kurang lebih seperti ini.
Ban kompon soft biasanya akan mendapat lap time yang cepat di awal penggunaannya, tapi setelah digunakan beberapa lap, performanya langsung turun hingga akhirnya benar-benar habis dan perlu diganti. Sedangkan ban kompon medium meskipun lap time-nya nggak sebagus ban kompon soft, tapi masih bisa bersaing, dan yang lebih penting, tingkat degradasi bannya nggak membuat bannya mengalami penurunan performa yang signifikan setelah beberapa lap. Dan terakhir, ban kompon hard dari awal memang performa yang dihasilkan beda jauh dengan yang kompon soft atau medium, tapi performanya tetap bertahan di angka yang gak beda jauh meskipun udah dipakai muter belasan bahkan puluhan lap. Nah, untuk kondisi trek basah, Pirelli menyiapkan khusus ban basah. Yang paling membedakan antara ban basah dengan ban kering adalah ban basah punya tapak atau groove di bannya, sedangkan ban kering bannya botak atau lebih dikenal dengan istilah ban slick. Kompon yang tersedia untuk ban basah ada dua, yaitu intermediate yang berwarna hijau dan yang full wet dengan penanda berwarna biru. Ban intermediate adalah ban yang biasa digunakan ketika kondisi trek belum benar-benar basah. Masih ada beberapa bagian trek yang sedikit kering. Satu ban intermediate mampu membuang 30 liter air ketika dia berjalan dengan kecepatan 300 km per jam. Biasanya ban intermediate menjadi pilihan ketika tiba-tiba hujan turun tapi nggak terlalu deres dan masih ada kemungkinan trek tersebut mengering. Sedangkan untuk ban full wet digunakan saat kondisi trek benar-benar basah dan banyak genangan air di trek itu. Satu ban full wet bisa membuang 85 liter air ketika mobil berjalan di kecepatan 300 km per jam. Dengan kemampuan membuang air ke sisi mobil, membuat ban ini masih bisa memberikan grip di saat hujan lebat. Selain itu, ban full wet diameternya lebih besar 10 mili ketimbang ban lainnya. Ban full wet sama sekali nggak bisa digunain di kondisi semi kering, karena akan membuat bannya cepat aus dan hampir nggak memiliki grip sama sekali. Oh iya, karena lo udah nonton sampai sejauh ini, ada satu lagi nih kompon ban F1 yang ke-unlock, yaitu ban salju. Nah, ban salju sebenarnya umum banget kalau di dunia rally, karena emang banyak winter rally kayak di Monaco atau di Swedia. Tapi, emang kapan F1 pakai ban salju? Nah, F1 ternyata sering juga loh dijalanin di kondisi bersalju, biasanya buat kegiatan promosi. Nah, ban salju ini adalah ban full wet yang dimodifikasi dengan cara ditambahin paku di seluruh tapaknya supaya bisa mencengkram di salju. Atau kalau mau lebih ekstrim, bannya bisa dikasih rantai. Beneran dikasih rantai. Ini pernah dipakai oleh Max Verstappen di acara promosinya Red Bull di kawasan ski di wilayah Kitzbühel di tahun 2016 loh. Keren banget kan? Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau ada masukan, saran, jangan lupa komen. Dan kalau suka dengan konten ini, jangan lupa share dan subscribe. Sampai ketemu!